SCN-24 tingkah lucu Reza. Reza hanya bergeming mendengar ucapan Maryam tanpa sedikit pun berkedip atau mengalihkan pandangannya dari Maryam. Merasa aneh dengan sikap Reza, Maryam segera duduk dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut tebal di kasur tersebut. Menatap Maryam dari balik selimut yang dikenakan, Reza merasa sangat geli dengan ulah istrinya itu. "Maryam," ucap Reza. Maryam bergeming. "Maryam," ucap Reza lagi dengan menggoyangkan tubuh Maryam lembut. Maryam sangat gugup, seketika dia memejamkan mata berusaha untuk segera dapat tertidur. Saking gugupnya Maryam sampai berharap lebih baik dirinya pingsan saat itu juga. Hingga tanpa disadari Maryam, Reza telah berbaring tepat berada di belakangnya. Memeluk tubuh ramping Maryam yang berbalut selimut hingga menutup seluruh tubuhnya. Perlahan namun pasti Reza mencoba menyibak selimut yang berada di bagian kepala Maryam, dengan gerakan lembut dan sangat hati-hati. "Jika seperti ini, bagaimana kau akan bernafas?" ucap Reza datar dengan melingkarkan tangannya di perut Maryam. Maryam tetap diam dengan pikirannya yang sudah mulai tidak fokus. Reza yang menyadari Maryam belum tidur, dengan lembut membalik tubuh Maryam, sehingga keduanya saling berhadapan. Meraup tubuh ramping Maryam dalam dekapannya, hingga Maryam dapat merasakan aroma maskulin dari tubuh Reza lagi. Aroma yang selalu membuat dia gagal fokus setiap kali menciumnya. Tidak ada suara, tidak ada kata dari keduanya, hanya diam dan pelukan mesra dari Reza yang mewarnai malam itu. Maryam merasa sangat nyaman berada dalam dekapan Reza, dengan aroma maskulin yang menyeruak ke dalam hidung mancungnya. "Maryam," ucap Reza dengan usapan lembut pada rambut anjang Maryam. Maryam bergeming. "Maryam aku," ucap Reza lagi. "Hier, hier, hirer." Terdengar dengkuran halus dari mulut Maryam, sangat-sangat halus hingga Reza tidak benar-benar mempercayai jika Maryam telah tertidur dengan begitu pulas dalam dekapannya. Baru aja mau diajak ngobrol serius, ucap Reza dengan mendengus. Setelahnya Reza hanya menatap wajah Maryam, yang terlihat lebih cantik berpuluh-puluh kali lipat ketika dirinya tertidur. Reza menyingkap anak rambut yang menutupi wajah Maryam dengan lembut, sesekali mencium puncak kepala Maryam. Tanpa terasa keduanya tertidur bersama dalam posisi yang sangat intim, saling memeluk antara satu sama lain. Sayup-sayup terdengar oleh Maryam suara azan subuh. "Astagfirullah, sudah subuh," batin Maryam. Tidak biasanya Maryam tertidur dengan begitu nyenyak hingga dirinya melewatkan waktu untuk tahajud. Maryam menyadari dirinya berada dalam satu selimut dengan dekapan sang suami, mungkin hal itu yang membuatnya tidur sangat pulas. "Mas," ucap Maryam. "Mas Reza," ucap Maryam lagi dengan menggoyangkan bahu Reza yang melingkar di perutnya. Jawab Reza singkat masih dengan memejamkan kedua matanya. "Mas, sudah waktunya sholat subuh," ucap Maryam lembut. "Benarkah?" tanya Reza. "Ayo mas kita sholat dulu," ajak Maryam. Terima kasih telah membangunkanku," ucap Reza dengan semakin melingkarkan kedua tangannya di perut ramping Maryam. Menyimpan kepalanya dalam belakang kepala Maryam. Menghirup aroma rambut Maryam yang menyegarkan membuat Reza merasa nyaman. "Mas," ucap Maryam lagi dengan sedikit lebih keras menggoyangkan bahu Reza. Oke baiklah," ucap Reza. Keduanya segera bangkit dari tempat tidur, bergegas untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat berjamaah. Seperti biasa Maryam akan membuka mushaf Al-Quran miliknya dan membaca beberapa ayat setelah melaksanakan sholat subuh. Reza sengaja tidak beranjak dari sajadahnya, memilih duduk tepat di samping Maryam dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu. Beberapa saat kemudian Maryam telah menyelesaikan segala rutinitasnya di subuh pagi. Reza tersenyum manis tatkala melihat Maryam menoleh ke arahnya. Masih di atas sajadah, Reza meraih kedua tangan Maryam yang masih memegang mushaf Al-Quran, mengecup dengan mesra kedua tangan lembut itu. Maryam tertegun dengan sikap manis Reza. "Ada apa mas?" ucap Maryam. Reza bergeming dan melemparkan seutas senyum manis. "Apa aku boleh meminta sesuatu?" tanya Reza. "Sesuatu, apa?" tanya Maryam. Reza tidak segera menjawab, melihat ekspresi istrinya yang sedikit bingung membuat Reza merasa geli. "Apa?" tanya Maryam lagi. "Aku ingin belajar mengaji," ucap Reza kemudian. "Alhamdulillah," ucap Maryam dengan mata yang seketika berembun. Maryam merasa sangat bahagia dengan keputusan Reza yang ingin belajar mengaji, mengingat jika sebelumnya Reza untuk sholat saja sangat sulit melakukannya. "Alhamdulillah, ya Allah," ucap Maryam lagi dengan air mata yang sudah tidak lagi dapat ditahan.
Ada apa? Kenapa? Kenapa kau menangis? Ucap Reza panik melihat Maryam yang justru menangis setelah dirinya mengatakan ingin belajar mengaji. Tidak mas, tidak ada apa-apa, ucap Maryam dengan suara serak. Lalu kenapa kau menangis? Tanya Reza. Mas, tidak hanya saat sedih air mata akan menjadi tanda, namun ada kalanya sebuah air mata menjadi tanda dari rasa bahagia, ucap Maryam dengan menyeka air mata yang keluar dari sudut matanya. Maryam bahagia mas, sangat bahagia mas Reza mau belajar agama, ucap Maryam. Reza tersenyum mendengar penuturan dari Maryam. Asteris. Seperti biasa pagi itu, Maryam bergegas menyiapkan segala keperluan Reza untuk ke kantor. Mulai dari menyiapkan setelan untuk dikenakan Reza, dasi, dan juga sepatu. Maryam dengan teliti memilih perpaduan warna yang dirasa sesuai dengan selera Reza, dan hal itu diakui Reza selera Maryam sangat baik dan sesuai dengan keinginannya. Setelah menyiapkan semua kebutuhan Reza, Maryam segera berlalu dari kamar. Sejujurnya Maryam memang sengaja tidak ingin berlama-lama, pasalnya bisa jadi pagi hari akan terjadi adegan seperti hari sebelumnya. Asteris. Reza menatap Maryam dengan tatapan aneh, sorot mata yang mengisyaratkan ketidaksukaannya. Mas mau makan apa? Tanya Maryam membuyarkan lamunan Reza. Reza bergeming, hanya menatap Maryam dengan tatapan mautnya. Maryam merasa sedikit aneh dengan tatapan Reza namun berusaha acuh, karena mereka sedang berada di meja makan bersama kakek Amar dan nenek Halimah. Namun berbeda halnya dengan Maryam yang merasa aneh dengan tatapan Reza, kakek Amar yang tanpa sengaja melihat tingkah cucunya merasa bahagia. Pasalnya tatapan Reza yang seperti itu sudah sejak lama tidak dilihat oleh sang kakek. Tatapan penuh, yang mengisyaratkan cinta, kakek Amar sangat tahu jika saat ini cucunya sedang berusaha membuka hatinya kembali. Za, ucap kakek Amar. Iya kek, jawab Reza masih dengan mengunyah makanannya. Apa kalian tidak ingin bulan madu? Tanya kakek Amar. Uhuk, Reza yang kaget dengan ucapan kakek Amar, mendadak terbatuk-batuk. Dengan lembut Maryam mengusap punggung Reza yang dan memberikan segelas air minum untuknya. Melihat perhatian Maryam yang diberikan kepada cucunya kakek Amar merasa sangat bahagia, tidak salah jika dirinya menjodohkan Reza dengan Maryam. Seketika sudut mata kakek Amar berembun. Mas pelan-pelan makannya, ucap Maryam lembut, mengingatkan Reza. Reza tetap diam dan berusaha menguasai kepanikan dirinya, dari saran yang diberikan oleh kakek Amar, setelah menyelesaikan sarapan paginya Reza bergegas untuk berangkat ke kantor. Kek, Nek, Reza berangkat dulu, ucap Reza kemudian. Hati-hati Za, ucap nenek Halimah. Setelahnya Reza berlalu begitu saja tanpa melihat Maryam ataupun berpamitan padanya. Seperti biasa Maryam akan menyusul Reza, dan mengantarkan suaminya sampai ke depan pintu utama. Kek, Nek, Maryam permisi sebentar ya, Maryam mau antar Mas Reza sampai ke depan, ucap Maryam, dibalas dengan senyum ramah dari kakek Amar dan nenek Halimah. Mas, ucap Maryam dari belakang mengejar Reza yang lebih dulu berjalan. Mas Reza buru-buru ya, hati-hati di jalan ya, ucap Maryam lagi, mencoba mencairkan suasana. Maryam menyadari perubahan sikap dari suaminya, namun dirinya enggan untuk bertanya. Reza berbalik badan dengan tatapan tajam menusuk pada Maryam yang tengah berlari ke arahnya. Bruk, au, ucap Maryam ketika jidatnya bertabrakan dengan dada bidang Reza. Ceroboh, ucap Reza singkat. Mas Reza marah, ucap Maryam dengan santai. Reza bergeming tanpa menjawab pertanyaan Maryam. Maryam perhatikan Mas Reza dari tadi diam saja, ada apa Mas? Tanya Maryam lagi. Kau benar-benar bertanya kenapa aku marah? Jawab Reza dengan nada yang mulai kesal. Maryam tidak mengerti dari ucapan yang Reza katakan. Maksud Mas Reza marah sama Maryam. Ucap Maryam dengan polos. Sudahlah, ucap Reza kemudian sembari berlalu dari hadapan Maryam. Mas, ucap Maryam lagi dengan menarik satu tangan Reza untuk menghentikan langkahnya. Jangan seperti ini, kalau memang ada masalah katakanlah, ucap Maryam. Jika menurut Mas Reza Maryam salah, katakan Mas di mana letak kesalahannya. Ucap Maryam lagi. Ini rumah tangga Mas bukan rumah duka, tidak semua masalah bisa selesai dengan hanya diam, tukas Maryam. Reza menyadari Maryam sangat jauh berbeda dari mantan istrinya, Maryam selalu berusaha untuk membuat orang terharu dengan sikap dan perilakunya. Bahkan hal kecil saja Maryam sangat peka.
Berbeda dengan mantan istrinya yang selalu acuh, bahkan terkesan tidak peduli, sekalipun jika suaminya berada dalam amarah dan masalah besar. Mendengar ucapan Maryam seketika Reza melunak dan berusaha menguasai dirinya. Tidak, aku hanya sedikit banyak pekerjaan saja, elak Reza. Oh, jawab Maryam singkat. Oh ya, aku tidak suka kau pergi dari kamar sebelum aku siap dengan segala kebutuhanku untuk ke kantor, ucap Reza datar, berusaha mengungkapkan isi hati yang sebenarnya. Entah apa yang membuat Reza belakangan ini bucin terhadap Maryam, hanya Reza merasa tidak ingin jauh dari istrinya tersebut. Reza merasa ingin selalu berada dekat dengan Maryam, bahkan rasanya jika bisa dirinya ingin tetap berada di kamar bersama Maryam. Oh, itu, tapi Maryam sudah siapkan segala kebutuhan Mas Reza kan, ucap Maryam dengan sopan. Tapi bukan seperti itu, ucap Reza. Lalu, tanya Maryam seketika. Reza mulai bingung bagaimana cara menjelaskan perasaannya pada Maryam. Dirinya masih merasa sedikit gengsi jika mengatakan kalau dia membutuhkan Maryam dan ingin Maryam selalu berada dalam pandangan matanya. Tidak, hanya saja seharusnya kau menungguku. Tukas Reza beralasan. Jadi begitu, baiklah Maryam minta maaf Mas, insya Allah besok tidak akan terjadi lagi, ucap Maryam memberikan solusi. Maryam berusaha mencairkan suasana hati Reza, berharap mood suaminya berubah. Maryam hanya tidak ingin suaminya pergi bekerja dengan perasaan marah. Mendengar pernyataan Maryam, meski simpel namun Reza merasa sangat bahagia dengan senyum merekah di bibirnya. Menyadari suasana hati Reza yang sudah membaik, Maryam segera meraih tangan kanan Reza dan mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Melihat sikap manis dari Maryam, yang selalu dia lakukan sebelum berangkat bekerja, Reza menjadi lebih betah berada dekat dengan Maryam. Namun tugas dan tanggung jawabnya di kantor tidak bisa dengan mudah dia abaikan. Satu kecupan mesra di bagian puncak kepala Maryam, yang mendarat secara tiba-tiba. Sontak membuat Maryam merasa kaget, pasalnya hal ini baru pertama kali Reza lakukan. Tanya sadar Maryam menyentuh puncak kepalanya, dan tersenyum manis di balik cadar yang dia kenakan. Senyum manis yang sudah mulai biasa Reza lihat dan jelas Reza mengetahuinya meski senyuman itu ada di balik penutup wajah istrinya. Hati-hati Mas, ucap Maryam kemudian. Reza bergeming menatap manik mata Maryam yang begitu indah. Mas, ucap Maryam lagi membuyarkan lamunan Reza. Seketika Reza kaget dengan panggilan Maryam yang langsung menyadarkannya. Maryam, ucap Reza, sembari menggandeng tangan Maryam menuju pintu utama. Iya, jawab Maryam singkat, dengan rasa heran dan terkejut melihat Reza yang menarik tangannya menuju teras utama. Kenapa seorang istri harus mencium tangan suaminya sebelum bekerja? Tanya Reza seketika. Maryam bergeming, namun tersenyum geli mendengar perkataan suaminya. Menurutku itu tidak harus kau lakukan. Lagi pula kau selalu terakhir menyelesaikan sarapan, dan kau selalu mengejarku untuk melakukan rutinitasmu, tanya Reza lagi. Maryam tersenyum, Mas, ucap Maryam. Jawab Reza singkat dengan perasaan bahagia. Mendengar panggilan, Mas, yang mendayu lembut di telinga Reza saja sudah sangat membuat hari Reza meleleh. Kembali Reza membandingkan sikap mantan istrinya dengan Maryam. Jangankan memanggil dengan sopan, kerap kali mantan istrinya itu memanggil dirinya dengan sebutan nama. Hal itu menjadi sebuah kebiasaan bagi Tasya saat itu, karena memang antara Reza dan Tasya merupakan teman satu angkatan di kampus, dan memanggil Reza dengan sebutan nama merupakan hal yang biasa dia lakukan meski setelah menikah. Mas, ucap Maryam lagi, dengan usapan lembut di punggung tangan suaminya yang sedari tadi menggandeng tangan Maryam. Bukan masalah harus atau tidak harus Maryam lakukan Mas, ucap Maryam sopan. Hal ini Maryam lakukan salah satunya adalah untuk menggapai ridho dari Mas Reza. Yang kedua Maryam berharap dari tangan yang Maryam mencium akan senantiasa memberikan nafkah-nafkah yang halal nantinya. Yang ketiga, meski Mas Reza mengatakan tidak harus, Maryam tahu Mas Reza menyukainya, ucap Maryam kemudian dengan sedikit menyindir. Mendengar penuturan terakhir dari Maryam seketika membuat jantung Reza berdesir kencang. Sudah, segeralah berangkat Mas, ucap Maryam kemudian. Kenapa mengusir, jawab Reza dengan tatapan tidak suka. Bukan seperti itu maksud Maryam Mas, ucap Maryam. Maryam hanya tidak ingin Mas Reza terlambat ke kantor, itu saja. Ucap Maryam lembut dengan tatapan mengarah pada suaminya. Kenapa harus takut terlambat? Aku kan bos mereka, jawab Reza dengan nada congkak.
Maryam tersenyum dengan tingkah suaminya. Baiklah, baiklah, Maryam tahu Mas, ucap Maryam mengalah dari suaminya, tidak ingin lagi berdebat dengan Reza. Mas Reza benar adalah seorang bos, tapi Mas Reza juga perlu ingat satu hal, seorang pemimpin belum bisa dikatakan baik kalau belum bisa memberikan contoh yang baik pada bawahannya, ucap Maryam kemudian. Oke, aku tidak akan terlambat, besok jam masuk akan aku mundurkan, ucap Reza kemudian dengan santainya dia mengambil keputusan. Mendengar kekonyolan suaminya Maryam merasa geli. Untuk apa Mas Reza memundurkan jam masuk kantor? Mas Reza tidak perlu melakukannya, ucap Maryam kemudian. Aku hanya ingin lebih lama dengan istriku, ucap Reza berbisik pada telinga Maryam. Seketika Maryam bergidik mendengar bisikan Reza. Bersambung.